Oke, kawan. Kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas requestan kalian ya mengenai sosok Jayden Osterwolde. Ya, Jayden Osterwolde memang ya banyak yang menginginkan lah kabar terbarunya. Kemudian saya di sini juga mencari terus kabar terbarunya ya, agar kita semua mendapatkan informasi ya, informasi yang aktual mengenai sosok Jayden Osterwolde ya. Kabar terbarunya, dia sekarang lagi di atas anginnya. Permainannya sedang naik daun ya. Dan saat ini pun dia selalu menjadi pilihan Jose Mourinho ya di Fenerbahce. Nah, kemudian banyak nih yang sudah bilang kepada saya, berarti kalau udah naik-naiknya seperti ini Bang, biasanya dia nggak mau membela timnas Indonesia. Nah, ini jangan salah sangka dulu teman-teman ya, karena kita juga harus melihat peluang dirinya. Jelas dia tidak memilih Suriname ya, dia mementingkan Belanda dan juga Indonesia. Itu terbukti ketika dirinya ya setiap akhir tahun atau setiap libur kompetisi dia selalu berlibur ke Indonesia. Dia juga sudah mengungkapkan bahwa dirinya ya terbuka untuk membela timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan lalu. Bahkan dia juga terbukti memfollow akun PSSI ya beberapa waktu lalu. Dan sekarang ya, kalau kalian lihat ya, dia itu dibesarkan di FC20, dan saat ini rekannya yakni Mas Hilger itu sudah bergabung bersama timnas Indonesia. Kita tidak ada yang tahu ya apakah sosok Mas Hilger ini juga akan mampu merayu ya sosok Jayden Osterwolde seperti halnya dirinya dirayu oleh Kelvin Verdong ya untuk bergabung bersama timnas. Kita tidak ada yang tahu, tetapi saya melihatnya ini akan ada momen yang bagus ya untuk timnas Indonesia ketika memang nanti selalu memenangkan laga ya, karena ini ada dampaknya kepada pemain keturunan yang belum bergabung bersama timnas Indonesia. Saya akan membahas tuntas ya mengenai pembahasan ini, dan ini sangat seru sekali. Sebelum saya lanjut ya untuk mengupas tuntas Jayden Osterwolde, ini saya ada rekomendasi full parfum premium 100% bibit murni tanpa campuran. Ini non alkohol ya, ini non alkohol, jadi bisa untuk ibadah, ketahanan wangi 8 hingga 18 jam. Bagi kalian yang berminat parfum premium agar kalian lebih percaya diri dalam bekerja, beraktivitas ataupun jalan-jalan, silahkan kalian cek di link deskripsi untuk pembelian karena harganya lagi promo. Tapi belinya nanti ya kalau sudah selesai menonton video ini biar kalian nggak gagal paham. Oke, kita langsung lanjut lagi mengenai Jayden Osterwolde. Nah, market value pemain ini jika bergabung sama timnas Indonesia itu akan sangat luar biasa ya. Kiprahnya ini menurut saya ini sedang naik daunnya drastis sekali ya. Awalnya memang ya dia masih sedikit ya ketika di 20 ya, di 2020 saja ya dia untuk market value-nya ini masih 8,68 miliar ya, masih 8,68 miliar. Dan sekarang ya bersama Fenerbahce ya itu 225 miliar ya. Gila, luar biasa. Jika memang pemain ini nanti menjadi bagian timnas Indonesia, ini akan menjadi pemain termahal ASEAN ya. Dan ini sangat luar biasa. 225 miliar. Ini adalah market value dari sosok Jayden Osterwolde. Kemudian ya, kalau dilihat juga ya, tinggi pemain ini juga sangat menjulang ya, luar biasa 189 ya. Kalau dilihat memang pemain ini sangat bagus ya, tingginya itu setara lah dengan JIDS, bahkan lebih tinggi dikit. Dan ini membuat kita sebenarnya semakin yakin bahwa sebenarnya dia memang bisa menjadi prioritas ketika nanti diduetkan dengan Mas Hilger ya. Mas Hilger ataupun JIDS ya, ataupun Mas Hilger, JIDS dan juga Jayden Osterwolde ya. Tapi ya untuk saat ini dirinya masih ya, ini mungkin bisa menjadi informasi terbaru bahwa dirinya ini masih ada niatan untuk membela timnas Belanda ya. Saat ini kalau dilihat ya usianya memang masih relatif muda, 23 tahun. Jadi wajar jika dirinya masih memprioritaskan untuk tinggal ya dan juga membela ya Belanda, karena memang dia sudah tidak asing lagi dengan negara itu ya. Dan menurut saya ini menjadi pilihan yang agak sulit lah kalau dilihat saat ini, apalagi performanya di Fenerbahce ya untuk sosok Jayden Osterwolde ini ya, ini juga sangat bagus ya. Ini saya melihatnya di Transfermarkt ya, untuk pertandingan ya, statistik di musim ini sudah dimulai ya, Liga Turki ini sudah dimulai, sudah 4 pekan ya dia selalu bermain
full ya 90 menit. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dia selalu menjadi pilihan utama Jose Mourinho. Nah, ini menjadi poin bagus. Jadi kalau dari sini saja ya, saya melihatnya memang peluang dirinya untuk membela timnas Indonesia ya, supporter timnas Indonesia khususnya itu harus menunggu. Nah, mengapa saya bilang harus menunggu? Jadi, teman-teman yang bertanya mengenai bagaimana update terbaru dari Jadon Osterwold, itu sepertinya agak sedikit menunggu dulu. Ya, karena dia memang saat ini sedang performanya naik daun. Jadi dia mungkin ya dalam hal ini sedang mengincar bagaimana tempat di timnas Belanda. Tetapi dari segi kelompok umur ya bersama Belanda pun sebenarnya bersama timnas Belanda pun dia tidak terlalu mendapatkan tempatnya. Dia di tim U20 saja hanya bermain satu kali ya. Sisanya dia tidak bermain di timnas ya. Artinya dari sini saja ya kita melihat bahwa peluang dirinya untuk bermain di timnas Indonesia itu sepertinya malah terbuka lebar dibanding timnas Belanda, karena persaingan di back ya di timnas Belanda ini sangat ketat dan sangat kuat. Tak terlepas dari semua itu ya, kalau dilihat memang betul ya, Jadon Osterwold ini dari segi bagaimana dirinya kecintaan terhadap Indonesia itu sudah terlihat beberapa musim lalu ya, dan juga beberapa tahun lalu. Dia selalu mengunjungi Indonesia, bahkan tahun baru kemarin dia juga mengunjungi Indonesia ya, liburan ke Bali ya. Ini menunjukkan bahwa dirinya bukan pemain keturunan yang ketika dipanggil saja dia datang ya, tetapi sebelum dipanggil atau kepentingan timnas Indonesia dia selalu mengunjungi Indonesia karena memang dia tahu ya rumah keduanya adalah Indonesia, dan ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Ini menjadi hal yang sangat bagus, dan menurut saya PSSI ini jangan sampai kendor lah. PSSI jangan sampai kendor agar terus memantau sosok Jadon Osterwold ini. Karena ini pemain bagus sekali. Ini bagus sekali pemain ini. Jadi saya sangat rekomendasikan nantinya kepada PSSI ya untuk segera garcep lah, agar kita mendapatkan Verndong yang lain. Nah, menurut saya ini mirip sekali dengan Verndong ya. Kalau Verndong itu di sisi kiri ya, dia bisa di posisi kanan juga bisa, kemudian tengah juga bisa ya, back tengah ya, ataupun juga dia sebagai winger ya, itu juga bisa winger di sisi kiri. Di atas Verndong itu dia juga bisa. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Patut kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari sosok Jadon Osterwold. Yang jelas ya, untuk saat ini sepertinya akan sedikit sulit ya untuk dirinya menjadi bagian timnas, tetapi dengan lambat laun ya, ketika memang dia tidak memiliki kesempatan untuk berlatih timnas Belanda, saya sangat yakin dirinya pasti ada kemungkinan besar untuk timnas Indonesia. Ditambah lagi ya, memang saat ini di posisi back itu memang diperlukan, walaupun sudah banyak numpuk tapi masih tetap diperlukan karena kita akan menghadapi seperti Jepang ya. Kemudian nanti mungkin untuk laga-laga selanjutnya masih menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Tentu ini bukan pertandingan yang mudah, dan semakin banyak pemain bagus ya, itu akan semakin ya bagi supporter timnas Indonesia itu kalau melihat timnas semakin lega ya, tidak was-was dan juga merasa percaya dengan pemain tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Jadon Osterwold ini yang hingga saat ini ya belum bergabung bersama timnas Indonesia, dan bahkan terakhir dia mengunfollow lagi PSSI. Apakah ini sinyal bahwa dirinya belum memprioritaskan timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.